Hai semuanya, baiklah. Di sini saya akan membahas mengenai bangun datar segitiga. Jadi banyak sekali benda-benda di sekitar kita yang berbentuk segitiga. Seperti misalnya gambar-gambar berikut. Ada bendera segitiga, ada rambu-rambu lalu lintas, ada juga penggaris segitiga. Itu yang kuning di atas itu biasa ada di laboratorium, itu lambang mudah terbakar. Ada juga spaghetti, dan juga itu ada gantungan baju. Jadi sebenarnya apa sih segitiga itu? Oke, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan apa sih segitiga itu. Jadi segitiga itu adalah sebuah bangun datar yang dibentuk oleh 3 buah garis yang saling bertemu ujungnya. Perlu diketahui bahwa bangun datar segitiga ini dapat dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama yaitu berdasarkan besar sudutnya. Yang kedua yaitu berdasarkan panjang sisinya. Oke, sekarang kita bahas mulai dari besar sudutnya. Berdasarkan besar sudutnya, segitiga dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu adalah segitiga lancip, lalu segitiga siku-siku, dan yang ketiga adalah segitiga tumpul. Oke, kita bahas yang pertama, segitiga lancip. Ini gambarnya, kita lihat bersama-sama. Seperti yang kita ketahui, bahwa sudut lancip adalah sudut yang kurang dari 90 derajat. Begitu juga pada segitiga. Sebuah segitiga dikatakan ia adalah sebuah segitiga lancip apabila ketiga sudutnya itu adalah kurang dari 90 derajat. Oke, selanjutnya ke segitiga siku-siku. Seperti kita tahu, sudut siku-siku adalah sudut 90 derajat. Jadi, sebuah segitiga dikatakan ia adalah segitiga siku-siku apabila salah satu sudut di segitiga tersebut memiliki sudut siku-siku. Jadi seperti segitiga ini, karena ia memiliki siku-siku pada sebuah sudutnya, maka ia dikatakan segitiga siku-siku. Oke, selanjutnya ke segitiga tumpul. Kita tahu sudut tumpul adalah sudut yang besar dari 90 derajat. Oleh karena itu, segitiga tumpul haruslah memenuhi syarat tersebut. Jadi, sebuah segitiga dikatakan segitiga tumpul harus ada salah satu dari masing-masing sudut segitiga ini besar dari 90 derajat. Barulah ia bisa dikatakan segitiga tumpul. Oke, selanjutnya kita ke jenis segitiga yang kedua, yaitu berdasarkan panjang sisinya. Berdasarkan panjang sisinya, segitiga juga terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu segitiga sama sisi. Sebuah segitiga dikatakan segitiga sama sisi apabila panjang ketiga sisi dalam segitiga itu sama panjang. Yaitu misalnya panjang AB sama dengan panjang BC sama dengan panjang AC. Jadi harus ketiga sisi tersebut sama panjang, barulah ia bisa dikatakan segitiga sama sisi. Misalnya jika panjang AB 5 cm, maka BC adalah 5 cm dan AC adalah 5 cm. Itu dia untuk segitiga sama sisi. Lalu yang kedua adalah segitiga sama kaki. Sebuah segitiga dikatakan sama kaki apabila 2 buah sisi dalam segitiga tersebut sama panjang. Misalnya pada contoh gambar segitiga ini, panjang AB dan AC itu sama panjang. Maka segitiga ini dikatakan segitiga sama kaki, karena kedua sudut yang sama panjang ini membentuk seolah-olah kaki segitiganya. Jadi segitiga ini dikatakan segitiga sama kaki. Ini segitiga yang terakhir, yaitu segitiga sembarang. Mengapa dikatakan segitiga sembarang? Ini karena antara AB, BC, dan juga CA itu tidak ada memiliki panjang yang sama. Jadi masing-masing AB, BC, dan CA ini memiliki panjang sisi yang berbeda-beda. Jadi begitu. Maka segitiga ini dikatakan segitiga sembarang. Setelah kita membahas mengenai jenis-jenis segitiga tadi,
mana berdasarkan besar sudutnya ada 3, yaitu segitiga lancip, segitiga siku-siku, dan segitiga tumpul. Dan berdasarkan panjang sisinya juga ada 3 buah segitiga, yaitu segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan juga segitiga sembarang. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai rumus-rumus dalam segitiga. Pada bangun datar segitiga ini, kita akan menghitung 2 buah rumus, yaitu yang pertama untuk menghitung keliling segitiga itu sendiri, dan yang kedua bagaimana nanti kita akan menghitung luas segitiga ini. Untuk rumus keliling segitiga, yaitu K sama dengan AB ditambah BC ditambah AC. Sedangkan untuk rumus dari luas segitiga, yaitu L sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal. Oke, di sini saya sudah menampilkan salah satu contoh dari soal tentang keliling segitiga. Oke, kita lihat bersama-sama gambarnya itu. Ada segitiga yang salah satu punya cm, ada 8 cm dan 10 cm. Lalu pertanyaannya, keliling bangun di atas adalah titik-titik cm A 21, B 22, C 24, dan D 25. Oke, kita selesaikan bersama-sama ya. Jadi tinggal kita masukkan saja rumus tadi, rumus kelilingnya. Misalkan AB itu 6 cm, BC itu 8 cm, dan AC itu 10 cm. Jadi tinggal kita masukkan saja ya. Oke, langsung saja. Oke, ini 6 cm, 8 cm tambah 10 cm. Oke, lalu kita jumlahkan. 8 tambah 6 sama dengan 14, ditambah 10, 24. Oke, jadi keliling dari bangun di atas adalah 24 cm dan jawabannya adalah C. Oke, begitu. Oke, langsung kita ke contoh untuk luas segitiga. Misalnya ini contoh soalnya. Oke, ini soalnya saya dapatkan dari internet, ini nomor 6. Panjang alas segitiga adalah 24 cm dan tinggi 18 cm. Luas segitiga tersebut adalah titik cm. Oke, sekarang langsung masukkan rumusnya. L sama dengan setengah dikali luas dikali tinggi. Oke, langsung saja. Setengah dikali 24 cm dikali tingginya 18 cm. Setengah dikali 24 cm sama dengan 12 cm dikali 18 cm sama dengan 216 cm. Jadi luas untuk soal ini adalah 216 cm persegi. Jawabannya adalah C. Jadi sekian video saya mengenai segitiga dan jenis-jenisnya serta rumus-rumus yang ada dalam segitiga. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa.